gelis merupakan kerajinan khas kota Tasikmalaya. Payung gelis bahkan menjadi bagian dari logo kota Tasikmalaya yang membuktikan bahwa payung gelis merupakan ikon kota Tasikmalaya dan harus dilestarikan agar kota Tasikmalaya tidak kehilangan salah satu ciri khasnya. Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi payung gelis mulai terancam karena makin sedikitnya pengrajin dan minat masyarakat untuk menjadi pengrajin berkurang karena faktor ekonomi. Untuk sejarah payung gelis di Tasikmalaya sebetulnya memang ada dua versi ya, ada yang budayawan, ada yang mungkin di sini gitu kan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan yang ada di sini gitu kan. Kalau untuk di Panyingkiran sendiri waktu itu memang di tahun 1943-an lah kalau nggak salah gitu kan, adanya di Panyingkiran. Cuman sebelumnya itu di Babakan Payung itu dibawa oleh warga keturunan Tionghoa gitu. Dan memang untuk pekerjanya 90% dari Panyingkiran. Cuman tidak lama mengalami kebangkrutan, yang di Babakan Payung itu nggak lama gitu kan, jadi mengalami kebangkrutan. Dan ada salah satu tokoh masyarakat di sini yang bernama Pak Haji waktu itu dibawa ke sini, beliau membawa payung di sini, di Panyingkiran di sini. Dan itu almarhum kakek saya termasuk pekerjaannya beliau. Dan Pak Haji Muhyiddin sendiri itu memang nggak tahan lama juga. Dia juga mengalami kebangkrutan dan tidak ada yang memutuskan, hanya tidak ada yang memutuskan. Akhirnya almarhum kakek saya inisiatif buka sendiri dengan modal seadanya. Waktu itu dijualnya juga ke pasar. Bahkan waktu itu ya memang kesulitan untuk penjualannya. Untuk payung gelis sendiri waktu itu bukan payung gelis sih gitu kan namanya, tapi payung siem. Awalnya payung gelis itu di tahun sekitar tahun 1950-an, 1955 gitu kan. Itu kenapa jadi payung gelis? Waktu itu jadi payung gelis karena ada motif-motif bunga-bunga di atasnya gitu kan, ada motif-motif bunga. Terus yang menggunakan juga kebanyakan perempuan, ya akhirnya dikasih nama lah payung gelis kan. Dan memang waktu itu memang sangat sulit dan kita memang menghadapi pasar luas. Akhirnya banyak pengrajin juga yang ini yang bangkrut gitu kan, akhirnya alih profesi. Penyebabnya begini, kalau kita penyebab payung gelis beralih ke dekorasi, kenapa hiasan? Karena kalaupun kita bertahan dengan konvensional, kita nggak bakalan menang dengan payung-payung pabrikan. Contoh seperti payung parasit, mereka kan payung pabrikan itu bisa memproduksi dalam satu hari bisa 200 sampai 500 piece gitu kan. Kalau kerajinan payung kan nggak mungkin kan, paling ya maksimal paling 20 kan per hari. Dan juga untuk penggunaan juga masyarakat lebih tahu itu payung untuk konvensional, padahal untuk payung konvensional juga payung gelis bisa sebetulnya gitu kan. Tapi tidak banyak orang yang tahu. Kalau untuk karya utama sendiri berdiri di tahun 1971. Itu almarhum kakek saya yang bernama Bapak Sarkon menjadikan karya utama. Karena sebelumnya dia itu hanya home industry gitu kan, belum ada nama perusahaan kan, masih ya terbilang produksinya juga cuma 5-10 dan waktu itu tidak banyak. Sebetulnya gimana sih, ini saya nggak ada minat waktu itu, cuman ada dorongan juga dari teman-teman, dari Karang Taruna, dari teman-teman juga kan. Akhirnya saya cobalah gitu kan untuk buka payung ini untuk menuliskan kan. Dan akhirnya saya mikir kalau ini kebudayaan kan, ini budaya, kalau ini budaya asik dan harus dipertahankan. Akhirnya saya coba untuk mempertahankan dan mungkin untuk ekonomi juga gitu kan, sampai gitu kan, karena memang pekerjaan untuk anak muda terus terang sangat sulit, dikarenakan apa kan, ya mungkin mereka
belum mau gitu kan untuk berkotor-kotoran gitu kan. Mungkin lebih enak kerja di toko kan, cuma sendiri digaji. Sedangkan kalau untuk payung gelis memang agak rumit gitu kan, banyak banyak yang harus dibuatnya. Untuk komunitas ya kita ada paguyuban payung gelis ada, terus Kompepar juga, komunitas penggerak pariwisata payung gelis ada. Untuk paguyuban sendiri memang nggak berjalan, mungkin tidak terjalin komunikasi yang baik antara kita ini. Kehidupan kita ya biasa-biasa gitu kan. Mungkin untuk paguyuban susah sih gitu kan, karena terbentuk juga dengan ekonomi masing-masing pengrajin gitu kan. Kita sampai sekarang mengupayakan anak muda untuk terjun ke payung gelis sampai sekarang, bukan dari Kompepar, dari pengrajin juga, bahkan ya saya juga sekarang gitu kan, alhamdulillah gitu kan ada anak-anak muda yang mau gitu kan. Bahkan ini di belakang saya juga ada, dia masih sekolah cuman dia mau belajar di payung, ya udah sini. Saya nggak melarang gitu kan, nggak menutup pintu walaupun masih sekolah. Yang penting buat saya si anak ini sekolah dulu gitu kan, pulang sekolah baru kesini kalau mau belajar gitu kan. Yang penting jangan sampai ditinggalkan sekolahnya. Ya, saran saya untuk anak muda sekarang gitu kan, supaya lebih menggali lagi gitu kan payung gelis itu seperti apa, supaya nanti budayanya juga lebih dapat, jadi lebih tahu bahwa payung gelis ini budaya Kota Tasik dan bisa menjaga sampai ke depannya. Beliau adalah Maiyah. Beliau telah menjadi pengrajin sejak masih muda, ketika usaha payung gelis masih dipegang oleh kakek Kang Sandi, yaitu Abah Sahrod. Di tahun 2005 akhirnya pas 2022 kami kekilapan karena nggak ada lagi pekerjaan, hanya cuma kena payung aja minatna. Ngawitan masa sah abige tetiasa wae da baramingon mah diajar oge tina emutan seperti hoyong bunga anu sakura tah kedah biasa sakura anu kemang aralit kemang cucelo kemang bulu pada seerupina ada Perbedaan sekarang melukisnya bunga. Kalau dulu berak ngibing setiap hari 1000. Nah, sekarang mah udah dibikin lagi. Apakah kamu tahu tentang payung gelis? Tahu. Apa yang kamu ketahui tentang payung gelis? Jadi payung gelis tuh salah satu kerajinan khas Tasik yang mungkin kalau misalnya ada orang luar kota yang ke Tasik, itu tuh sebagian mencari payung gelis karena payung gelis tuh adalah kerajinan yang unggul di Tasikmalaya dan juga sangat terkenal. Warisan Sundanya, salah satu kesenian warisan Sunda yang berbahan dari kertas gitu ya. Ya. Apakah payung gelis harus ditetapkan sebagai budaya Tasik? Ya harus. Menurut saya payung gelis itu harus dipertahankan sebagai budaya Tasikmalaya. Karena mengapa harus dipertahankan? Karena bila payung gelis ditiadakan di kota Tasikmalaya, apa yang harus diunggulkan dari kota Tasikmalaya yang mungkin harus dimenduniakan? Selain payung gelis, memang banyak kerajinan khas Tasikmalaya yang unggul. Namun payung gelis itu merupakan salah satu tokoh utamanya yang berasal dari Tasikmalaya yang mungkin harus diunggulkan sampai nanti. Menurut An, apakah payung gelis itu harus dipertahankan sebagai budaya Tasik? Harus. Alasannya gimana, Pak? Soalnya itu kan aset budaya gitu sebagai warga Sunda. Kalau nggak dipertahankan masa mau dipunahin gitu aja gitu. Oh iya. Saran kamu ya terhadap anak muda mengenai payung gelis kan
kebanyakan tidak tahu gitu. Oh, saran saya terhadap anak muda, kalian tuh harus mengenal lebih jauh kerajinan-kerajinan khas Tasik. Contohnya payung gelis. Dan kalian juga harus bisa melestarikan payung gelis menjadi kerajinan yang mendunia, bahkan mungkin internasional ya. Berkaitan dengan itu, mungkin kalau istilahnya mendoktrinnya ke anak muda teh suka lewat tren ya. Oh iya. Apalagi sekarang kan udah musimnya media sosial kan dikit-dikit viral gitu. Bisa lewat konten gitu. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita mencintai dan menghargai budaya kita, agar budaya kita tetap lestari, khususnya payung gelis. Kalaupun kita tidak bisa terjun langsung sebagai pengrajin, kita bisa ikut mengenalkan payung gelis melalui sosial media, sehingga bisa menjangkau orang lain yang bahkan bukan dari Tasikmalaya.